Nama gue Divya, gue mahasiswi di BINUS. Gue terlahir dari keluarga minoritas di Indonesia karena gue India. Terlahir jadi minoritas ya pasti beda, lo ngerasa lo beda banget. Lo mau misal lo entah itu diterima atau apalagi lo ditolak di suatu lingkungan, pasti lo tetap ngerasa beda. Terus jadi pas TK itu gue belum hitam sih di situ, cuman ya tetap gue itu India dan bukan pribumi, jadi tetap ada yang mengganjal, ada yang beda. Sampai gue dari TK udah insecure sih, kayak kok gue beda ya, kok gue dibedakan ya. Jadi sampai itu SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kayak gue makin merasa dibedain sih. Kayak ya beberapa kali dikatain tuh pasti pernah, sampai yang bikin kok gue terlahir kayak gini sih, gue nggak mau. Kayak kenapa gue kalau emang gue terlahir India, kenapa gue nggak di India aja, jadi gue nggak beda. Gue dari SD, dari TK tuh udah sempet pikir kayak gitu. Gue ngerasa dulu tuh TK SD awal tuh gue nggak punya power gitu loh, kayak yaudah karena gue beda, gue tuh minoritas. Sampai akhirnya pas kelas 4 SD tuh gue nggak bisa, gue udah mikir gue tuh nggak bisa gini-gini terus. Gue tuh pengen lo rasain kayak gini. Jadi gue pernah ngebully orang, itu dia pernah sering banget ngatain gue, jadi gue pernah ngebully dia. Kayak jadi dulu pas di SD gue tuh nggak boleh bawa bola, nggak boleh bawa mainan intinya. Nah jadi dia bawa bola plastik dan itu boleh gue pecahin. gue suruh dia pakai di kepalanya dan itu nggak boleh lepas. Tapi sebelum gue ngelakuin itu, gue nyari power dulu. Kayak gue deket sama 3 cowok tuh, kayak kita deket berempat, gue nyari mereka buat jadi power gue dan buat ngebully target gue yang pengen gue bully, dan itu berhasil beberapa kali. Terus sampai akhirnya tuh anak nggak tahu sih, gue pokoknya kayak sekarang gue bisa ngerasain dia pasti sedih banget pernah digituin. Terus kayak mainnya pernah beberapa kali gue buang. Terus yang paling gue inget tuh dia dulu punya penghapus, dan penghapus itu nggak mau dia pakai. Jadi dia punya beberapa penghapus, tapi saat penghapus yang baru tuh dia nggak pernah mau pakai. Tapi sampai akhirnya pas gue punya power tuh penghapus beneran gue ambil, gue hapus di meja, gue potong-potong pakai penggal. Malu aja, bully banget ya kayak gitu. Karena ya mungkin gue gak ngerti sih dulu kayak gimana, gue juga lupa rasanya. Cuman kalau sekarang gue pikir mungkin dulu gue capek kali ya, gue capek dibedakan dan gue pengen orang ngerasain itu. Yang gue sadar, yang gue alamin itu ya jadi terkekang banget aja sih. Gue sampai SMA tuh beneran dikekang parah, yang ya nggak boleh terlalu deket sama cowok, yang nggak boleh ini nggak boleh itu, karena ntar jadi dikira cewek yang gimana. Padahal tuh gue masih SD, masih SMP, masih SMA, yang mana nggak akan ngarah ke situ-situ juga. Cuman itu kayak dijaga banget sih, kayak beneran ngejaga nama keluarga, tapi dengan cara yang bikin gue tuh nggak nyaman sebagai anak. Kayak ya emang kenapa gue temenan sama cowok, kan emang gue ngapa-ngapain kan enggak. Dulu gue sampai ada jemputan dan itu cewek, itu buat nganter jemput gue gitu. Dan kalau misalnya dia telat jemput apa gimana, itu ya gue harus nunggu di situ sampai dia ngejemput gue. Dan gue pernah gak dijemput sampai jam 5 sore, dan itu gue gak berani pulang. Kayak misal temen gue yang cowok mau nebengin, gue tuh gak berani itu. Bahkan yang cewek mau nebengin juga gue gak berani, karena gue udah telat pulang dan gue takut dikira kemana-mana. Kayak misalnya main sama cowok atau gimana, gue takut kayak gitu. Jadi gue tuh waktu SMA kali ya, gue udah sempat berpikir untuk gue pengen muslim gitu. Cuman di situ gue belum yakin tuh belum gimana ya, gue masih takut. Jadi gue punya geng bersepuluh gitu di SMA, dan itu yang non muslim cuma gue nggak tahu gue kebawa mereka apa gimana. Tapi pada dasarnya emang gue dari kecil tuh nggak diajarin agama juga gitu loh. Nggak terlalu yang kayak misalnya muslim ngajarin anaknya untuk dari kecil tuh harus bisa ngaji, harus bisa ini, harus bisa itu. Tuh nggak harus sholat 5 waktu, tuh gue nggak diajarin di agama gue. Dan kayak Kristen misalnya dari kecil tuh anaknya udah dibawa ke gereja, udah ini Natal, ini gue tuh nggak kayak gitu. Cuman gue nggak tahu sih, kayak gue pengen banget muslim tanpa alasan menurut gue. Cuman kayak gue juga pernah ngomong ke bokap gue, kayak Pak boleh nggak muslim. Cuman situ bokap gue langsung berhenti karena itu lagi jalan, kayak ngomong apaan tadi, jangan mempermainkan agama. Kamu mungkin kayak gitu karena lingkungan kamu, karena teman-teman kamu muslim. Bisa jadi ntar kalau teman-teman kamu Kristen semua. FYI gue dari SD, SMP, SMA, TK bahkan
gue tuh ikutnya Kristen mulu, bahkan TK SD gue di Medan dan itu perguruan Kristen, lo wajib Kristen, lo mau Muslim lo masuk situ ya lo ikut kebaktian, ikut ibadah Kristen. Tapi gimana ya, kayak gue nggak ngerti kenapa Muslim, gue juga bingung menjelaskannya kenapa gue pengen di situ. Dan di situ bokap gue kayak bisa dibilang menolak secara halus dan gue nggak berani ngelanjutin. Tapi gue sedih banget aja di situ, kayak gue sampai nangis karena kenapa sih gue selama ini, gue sampai umur berapa belas tahun, 16 atau 17 itu gue nggak bisa milih apa yang gue mau. Gue terkekang di bagian gue nggak boleh main, gue nggak boleh ini, gue nggak boleh itu, gue apa harus ngikutin adat gue, harus ngikutin orang tua gue. Bahkan untuk keyakinan, menurut gue udah bisa memiliki keyakinan di situ, bahkan gue masih nggak boleh. Dan tapi lo kenapa nggak ngajarin gue agama juga, terus gue harus berpegangan sama apa? Pokoknya dari sekian banyak agama yang gue terlahir Hindu, gue pernah sekolah belajar Kristen, pernah ke gereja, pernah ke kuil, pernah. Tapi gue malah nggak pernah ke masjid, gue nggak pernah mencoba ngaji loh. Dan tapi gue nggak tahu kenapa gue yakin sama Islam. Sampai akhirnya gue punya satu masalah itu lebih ke apa ya, kayak gue ngerasa kok gini sih, gue tuh orang yang berpegang teguh sama diri gue sendiri. Gue tuh berdiri di kaki gue sendiri selama berapa belas tahun. Gue gak pernah goyah sama lo orangnya kayak gini, lo orangnya batu, lo orangnya ini. Gue gak pernah goyah di situ. Sampai gue punya beberapa teman dekat, sampai teman dekat gue tuh kayak beneran, lo tuh batu banget sih, lo tuh egois banget sih, lo tuh gak bisa dengerin apa yang orang mau tentang lo, tuh selalu pengen semuanya jalan di jalan lo. Jadi makin sini gue makin dengerin apa yang orang mau, makin dengerin, jadi terbuka deh, karena gue capek aja kayak orang dekat gue tuh ngejudge gue sampai bikin gue makin minder. Gue tuh udah insecure dibikin makin insecure, makin parah, tapi kenapa saat gue ngikutin apa yang orang mau, kok hidup gue malah lebih hancur. Kayak udah di situ gue mulai nyari gue nggak tahu nyari kebahagiaan di mana lagi, karena teman aja saat gue rendah, teman tuh bikin gue makin rendah, dan itu teman dekat gue. Terus gue pengen, sempat beberapa kali di masalah gue pengen sholat deh, gue ngomong ke temen gue pengen sholat deh, ya udah sholat. Cuman saat gue pengen minta belajar kayak ajarin dong, tapi kayak mereka tuh ngirain gue tuh bercanda, karena gue bukan orang yang religius banget sama sekali, enggak gitu. Gue dikira bercanda. Ya udah sampai di posisi gue lagi sendirian di kamar dan gue nggak ngerti harus apa, gue bingung, gue beneran bengong. Sampai kalau gue berdua sama orang aja, orang ngomong tuh gue bingung banget. Di titik terendah itu gue bingung, kayak kosong banget, kayak gue ngerasa sendiri, gue ngerasa gak ada yang bisa ngebantu gue. Di situ gue pengen sholat dan gue langsung ngelakuin. Gue nggak tahu sholat itu gimana, gue nggak tahu sholat itu kayak rokaat atau berapa, itu gue nggak tahu sama sekali, gue nggak tahu bacaannya. Bahkan itu gue belum hafal surat lal, gue belum hafal sama sekali, gerakan gue nggak tahu. Jadi akhirnya gue langsung searching di situ, kayak sholat gimana bacaan dan segala macam tuh gue baca. Sampai ya udah akhirnya gue beneran sholat. Gue nggak gimana ya, pas gue mulai sholat tuh di situ gue belum percaya yang, gue selalu percaya Tuhan, cuman gue nggak pernah percaya agama karena itu kayak timpang tindih gitu menurut gue. Dari dulu gue selalu mikir agama pakai logika gue, dan itu nggak pernah nggak pernah nyatu deh di diri gue. Sampai akhirnya di situ gue pengen sholat, gue nyari, gue ngelakuin tanpa gue percaya Islam. Gue belum percaya di situ, kayak belum percaya yang setiap gue yang gue sholat gue akan gimana. Gue nggak pernah, gue nggak tahu efeknya. Cuman akhirnya gue ngelakuin gerakan sholat gue, kayak ya udah pas gue sholat ya gimana sih, pertama anak kecil, anak yang langsung diajarin sholat, yang belum tahu apa-apa, belum punya dasar di muslim, ya gue sadar di situ gue ngelakuin banyak banget yang harusnya kalau muslim beneran itu sholatnya udah batal, karena gue ngelakuin lebih dari 3 gerakan, mungkin lebih dari 10, karena gue beneran megang teks lala, gue ya bolak-balik kertas yang setiap sujud bahkan gue lupa bacaannya apa, kayak gitu-gitu. Tapi ya udah gue ngikutin alur yang sebenarnya dari Google, gue nggak tahu valid apa enggak, gue nggak ngerti. Terus ya udah pas gue kelar salam itu doa. Pas doa, gue sebagai orang yang sebelum tidur tuh gue selalu overthinking parah, masalah nggak ada tuh ya bisa bikin gue nangis. Ya, rutinitas sih sebelum tidur tuh gue pasti nangis gitu, gue nggak ngerti karena apa, hidup gue nggak tenang gitu. Tapi saat gue doa, gue nggak tahu apa yang harus gue keluhin, nggak tahu sih gue gimana. Gue nggak tahu beneran, kayak kok kayak gini sih, kayak bahkan pas sujud aja gue
gue masih ya udah gue ngelakuin seperti biasa. Tapi kenapa pas gue udah doa nih, yang gue pikirnya awalnya setenang apa sih berdoa ke Allah, setenang apa sih, gimana sih orang-orang tuh lebay apa beneran ya. Gue sempat mikir kayak gitu, cuman ya udah gue beneran gak tau apa yang gue keluhin dari sekian banyak masalah gue, dari berapa belas tahun hal yang harus gue keluhin. Gue nggak tau, gue nggak ngerti kenapa di situ kayak wow, di situ gue percaya Allah di situ. Kayak beneran ya udah jalannya kali itu masalah segala macam, udah jalannya mungkin dulu gue bisa cerita sama orang, sampai akhirnya gue bisa cerita, sampai akhirnya gue sangat berharap sama orang kayak buat menyelesaikan masalah gue, karena gue yang nggak punya siapa-siapa gitu loh. Kayak ya ternyata orang yang terlalu deket sama gue nggak bisa ngasih apa yang gue mau, dan gue nggak punya pedoman. Sampai ya udah sekarang ya nggak tahu sih, nggak ngerti. Dan setelah itu gue mungkin gimana ya, dari sholat itu tuh pertama kali gue zuhur, gue ngelakuinnya tuh zuhur. Tapi dari situ wow, kok gue nggak pernah nangis ya sebelum tidur, kok gue nggak pernah mikir ini ya, kok gue jadi orang yang lebih ikhlas ya. Kayak itu gue bisa nyimpulin sholat tuh obat hati banget. Gue tuh orangnya emosian banget kalau udah deket banget sama gue yang semeledak-ledak itu. Gue nggak bisa, kalau gue udah marah, kalau gue udah sedih, gue nggak peduli orang sakit hati apa enggak sama gue. Tapi situ gue jadi lebih yang nggak penuntut, kayak gue udah sebaik ini sama lo, masa lo nggak bisa sih sedih kita di bawah gue sepenuntut itu. Gue segitunya minta pengertian dan perhatian sama orang. Cuman ya nggak ada yang bisa ngasih itu. Mungkin ya manusia punya masalahnya masing-masing, cuman yang bisa ngatain itu ya cuma Allah menurut gue. Ya jangan, makanya sekarang gue udah nggak mau terlalu berharap pada manusia sih, kayak karena gue udah nggak siap kecewa ya manusia tuh pasti mengecewakan tanpa dia mau. Dia pasti ya pasti pernah lah mengecewakan, tapi ya kalau Allah tuh nggak pernah ngecewain gue sejauh ini. Ya udah, apapun yang lo yakinin di agama lo intinya manusia tuh makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah ya udah, ya lo seharusnya tahu lo harus berharap kepada siapa. Lo tuh harusnya tahu, jangan pernah berharap kepada makhluk ciptaan, mau itu apapun itu, karena lo pasti akan kecewa tanpa mereka mengecewakan lo. Lo tuh harusnya berharap ke dia, ya ke apa yang lo yakinin, ke Tuhan lo. Di situ lo nggak akan merasa kecewa. Dan intinya jangan pernah berharap kepada makhluk hidup. Jangan pernah, sama sekali jangan pernah. Kalau lo nggak pernah mau ngerasa dikecewakan, ngerasa kayak kok gue kayak gini ya, jangan pernah. Karena kalau sholat, kalau misalnya lo Kristen, lo ke gereja, lo ibadah gitu-gitu, ya udah cuma itu apa yang lo yakinin, itu yang bikin lo tenang. Apa yang hati lo mau, apa yang hati lo butuh, itu apa yang hati lo butuh sih, ibadah tuh.